Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Lia Dwi Sulistin dengan NIM 857284046. Di sini saya akan membuat video presentasi yang membahas isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkannya pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas yaitu tentang makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tut uri handayani. Analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Dan yang terakhir yaitu refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Berikut penjelasan secara ringkas dan analitisnya. Pertanyaan nomor 1. Makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Dalam sistem pendidikan, pilar diartikan sebagai tiang penyangga atau fondasi utama yang mendasari terselenggaranya proses belajar. Pilar ini memastikan bahwa pendidikan memiliki arah yang jelas, kokoh, dan mampu membentuk manusia secara utuh, kognitif, afektif, dan psikomotorik, agar dapat bertahan menghadapi tantangan zaman. Salah satu rujukan utama mengenai pilar pendidikan dicetuskan oleh UNESCO. Berikut adalah 4 pilar landasan utama sistem pembelajaran. 1. Learning to know, belajar mengetahui. 2. Learning to do, belajar melakukan. 3. Learning to be, belajar menjadi diri sendiri. Terakhir, learning to live together, belajar hidup bersama. Learning to know, belajar mengetahui. Fokus pada penguasaan pengetahuan, peserta didik didorong untuk belajar mencari, menemukan, dan memahami informasi secara mandiri maupun dibimbing, guna membangun cara berpikir kritis. Learning to do, belajar melakukan. Menitik beratkan pada penerapan dan praktik ilmu. Ini mengajarkan peserta didik untuk terampil mengaplikasikan pengetahuan mereka ke dalam dunia kerja dan memecahkan masalah nyata. Learning to be, belajar menjadi diri sendiri, mengarah pada pembentukan karakter, kemandirian, dan pengembangan potensi diri peserta didik secara holistik, intelektual, emosional, maupun spiritual. Learning to live together, belajar hidup bersama, membangun kesadaran sosial agar peserta didik mampu menghargai keragaman, menjalin kerjasama, dan mengelola konflik secara damai di tengah masyarakat. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tut uri handayani. Pertanyaan kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tut uri handayani.
Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah tiga semboyan menjadi pilar utama sistem pendidikan nasional. Ketiga prinsip ini mengatur peran pendidik dalam memimpin, membimbing, serta memotivasi peserta didik. Ing Harso Sungkulodo. Di depan memberi teladan, seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya dalam sikap, tindakan, dan perkataan. Ing Madya Mangunkarso. Di tengah membangun kemauan, pendidik harus mampu menciptakan prakarsa, ide, dan semangat di antara murid-muridnya saat proses pembelajaran berlangsung. Tut Wuri Handayani. Di belakang memberi dorongan, pendidik wajib memberikan motivasi, arahan, dan dukungan moral agar peserta didik dapat mandiri dan berkembang sesuai potensinya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Pertanyaan yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Penerapan prinsip pendidikan sangat relevan dan mendesak di era digital untuk menjamin pembelajaran tetap efektif, etis, dan berpusat pada siswa. Namun, proses ini menghadapi tantangan besar terkait kesenjangan infrastruktur, banjir informasi, degradasi moral, serta pergeseran peran pendidik. Berikut adalah analisis relevansi dan tantangannya dalam berbagai aspek. 1. Pembelajaran daring atau online. Relevansinya membuka akses tanpa batas ruang dan waktu, memungkinkan kolaborasi global, dan mendukung model hybrid learning. Tantangannya, kesenjangan infrastruktur, jaringan dari gawai antar wilayah, risiko distraksi tinggi selama belajar mandiri, serta potensi kejenuhan akibat interaksi sosial yang terbatas. Yang kedua ada literasi digital. Relevansinya menjadi modal utama kecakapan hidup, membantu peserta didik memilih informasi, membedakan fakta dan hoaks, serta menggunakan teknologi secara produktif. Tantangannya, rendahnya pemahaman teknis dan etika digital, ancaman keamanan siber, pretensi phishing, dan jebakan plagiarisme akibat kemudahan menyalin data dari internet. Yang ketiga ada karakter peserta didik. Relevansinya, teknologi menjadi instrumen untuk menanamkan nilai-nilai profil karakter Pancasila secara kontekstual, seperti kreativitas dan kemandirian. Tantangannya, rentannya degradasi moral seperti cyberbullying, perundungan siber, kecanduan gawai, menurunnya empati, dan isolasi sosial akibat terlalu tenggelam dalam dunia virtual. Yang terakhir, peran guru. Relevansinya, guru bertransformasi dari sekedar penyampai materi, teacher concrete, menjadi fasilitator, motivator, inovator, dan teladan karakter. Tantangannya, guru dituntut untuk terus meningkatkan keterampilan digitalnya. Secara adaptif, guru juga menghadapi tantangan membimbing siswa secara personal, memanusiakan hubungan di tengah masifnya penggunaan kecerdasan buatan dan otomatisasi pembelajaran. Selanjutnya ada pertanyaan yang keempat. Refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini.
Pertanyaan yang keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara sangat relevan menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini seperti kesenjangan kualitas dan degradasi moral. Dengan mengadopsi trilogi pendidikan, sistem pendidikan kita tidak hanya berorientasi pada pencapaian nilai angka, tetapi juga memanusiakan manusia dan membangun kemerdekaan belajar yang berbasis pada budi pekerti. Berikut adalah penjabaran singkat bagaimana pilar pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi solusi nyata bagi persoalan pendidikan nasional kita. Yang pertama, mengatasi degradasi moral, budi pekerti. Pendidikan saat ini seringkali terjebak pada kejar tayang nilai akademik. Dengan mengadopsi trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, khususnya semboyan ingarsa sung tulada, di depan memberi teladan. Pendidikan kembali difokuskan pada pembentukan karakter, keteladanan dari guru dan lingkungan sekolah menjadi kunci utama dalam membangun kembali nilai-nilai moral, etika, dan budi pekerti peserta didik di tengah arus modernisasi. Yang kedua, menjawab kesenjangan kualitas dan akses. Pendidikan nasional masih dihadapkan pada jurang pemisah antara sekolah di pusat kota dan daerah pinggiran atau tertinggal. Melalui konsep Ing Madya Mangun Karsa, di tengah membangun prakasa dan semangat, guru didorong untuk menjadi fasilitator yang kreatif dan adaptif, memberdayakan potensi lokal agar kualitas pembelajaran merata. Yang ketiga ada menghapus sistem pendidikan otoriter. Sistem yang kaku seringkali mematikan kreativitas dan menimbulkan tekanan mental atau stres bagi siswa. Dengan menerapkan tuturi handayani di belakang memberi dorongan dan akses kemerdekaan belajar, pendidikan memanusiakan manusia. Siswa didorong untuk belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidik menjadikan mereka pembelajar mandiri yang kritis, kreatif, dan bahagia. Kesimpulannya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara menawarkan transformasi dari sekedar transfer of knowledge, mentransfer ilmu, menjadi transfer of values, menanamkan nilai. Ini menjadi pendidikan sebagai proses holistik yang menyentuh cipta, rasa, dan karsa, sehingga mampu melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada penjelasan yang kurang atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.